asing. Nama saya Laura Bunga Kirana. Nama saya Siti Hadijah. Nama saya Radhi Nuralika. Nama saya Aditya Saputra. Nama saya Wendy Ardiansyah. Saya Yoga Saputra. Pengertian, bahan bakar fosil adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang terbentuk secara alami di kerak bumi. Bahan bakar fosil dapat terbentuk akibat proses pembusukan organisme yang mati ratusan juta tahun lalu. Asal-usul bahan bakar fosil terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan juta tahun lalu. Bahan bakar fosil termasuk sumber energi yang tak terbarukan atau non-renewable energi, sehingga saat bahan bakar ini akan habis. Fosil terbentuk dari proses penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup. Hal ini sering terjadi ketika tumbuhan atau hewan terkubur dalam kondisi lingkungan yang bebas oksigen. Fosil yang ada jarang terabaikan dalam bentuknya yang asli. Kelebihan dapat dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, yaitu penggunaan bahan bakar fosil dapat menghasilkan dalam jumlah yang sangat besar dan merata pada sebuah lokasi atau wilayah yang diinginkan. Relatif lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak, karena saat ini ketersediaan bahan bakar fosil juga dapat dijumpai di berbagai wilayah dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara lokasi tempat yang menyediakan bahan bakar fosil, misalnya bensin dengan bahan bakar fosil selanjutnya relatif sangat hemat bagi penggunaan yang berasal dari masyarakat tak mampu, karena harga yang disediakan selalu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Kekurangan bahan bakar fosil. Mereka menggunakan karbon dioksida, gas rumah kaca utama saat terbakar, itu merupakan sumber utama polusi dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Saat kita membakar batu bara dan minyak, gas tersebut merupakan sulfur dioksida yang menyebabkan gangguan pernapasan dan hidrogasa. Yang terpenting, kita tidak bisa menghentikannya. Selain itu, jika kita membakarnya, lingkungan akan menjadi lebih asam. Akibatnya, hal ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan membuatnya tidak dapat diprediksi. Sebagai sumber energi tak terbarukan, pasokan yang terbatas berarti kita pada akhirnya akan kehabisan energi. Selain itu, pemanennya gas alam dapat mengakibatkan penyakit yang lainnya seperti terkadang penambang batu bara menderita penyakit paru-paru kita, dan pengobor gas alam terpapar bahan kimia yang juga berbahaya dari segi kesehatan. Untuk pemanfaatan menurunkan listrik rumah hidup perkantoran serta menjalankan mobil listrik yang sebagai bahan bakar minyak kendaraan. Terus ada manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ada bahan bakar kendaraan. Minyak bumi yang sudah mengalami pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan seperti bensin, batu bara. Batu bara juga bisa digunakan sebagai pengganti minyak dengan cara mengubah bubuk atau bongkahan batu bara menjadi cair. Minyak ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Terus yang kedua ada pembangkit listrik. Bahan bakar fosil sering digunakan untuk pembangkit listrik yang mendukung penyediaan listrik yang konsisten di banyak negara. Yang ketiga ada bahan baku industri. Batu bara dapat menghasilkan gas alam ketika masih tersimpan di dalam tanah. Gas dari batu bara dapat memisahkan produk baja sehingga dapat menghasilkan produk aluminium. Batu bara juga bermanfaat untuk membantu memproduksi atau membuat baja hingga semen. Terus ada pemanasan rumah. Gas alam dan minyak bumi digunakan. Gas alam dan minyak bumi digunakan untuk pemanasan rumah, menyediakan sumber panas yang andal dan efisien. Contoh soalnya pertama, apa saja jenis bahan bakar fosil? Jawabannya ada 3. Jenis utama bahan bakar fosil yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, apakah bahan bakar fosil terbarukan? Jawabannya tidak. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Kami membakar
energi dan karenanya digunakan dengan lebih cepat. Dalam meningkatkan kebutuhan akan diciptakan berbagai energi. Energi bahan bakar fosil semakin berkurang, sulit untuk menggantinya. Yang ketiga, jenis bahan bakar fosil manakah yang menghasilkan karbon dioksida paling banyak? Jawabannya, dari ketiga bahan bakar fosil terminal energi yang dilepaskan, batu bara merupakan bahan bakar yang paling banyak menghasilkan karbon dioksida, sedangkan gas alam menghasilkan lebih sedikit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.